Jemaat Tuhan yang terkasih, kini kita sudah memasuki minggu ke-7 setelah Trinitatis. Karena itu, kita berkumpul di tempat ini untuk menaikkan puji-pujian kepada Tuhan Allah yang Tritunggal. Kiranya kita selalu mengingat bahwa Dialah Tuhan yang telah memberikan perintah baru bagi kita, yaitu kasih. Kami memuji Allah Tritunggal yang selalu mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Topik minggu kita hari ini mengajak kita supaya melakukan perintah yang baru, yaitu kasih. Sebagaimana topik minggu ini mengatakan, kasih sebagai perintah baru. Karena itu, hendaklah kita hidup saling mengasihi seperti Tuhan Yesus yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi. Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Oh
ditetapkan untuk kita pada minggu ke-7 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai ayat ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kasih kepada kami orang hina, kami orang yang berdosa ini datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu yang menghantar kami hingga saat ini. Kami sudah boleh beribadah di gereja-Mu yang kudus, tetapi sebahagian lagi masih melakukan ibadah di rumah. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami sehingga kami boleh dengan segera beribadah di dalam gereja-Mu. Ya Tuhan Allah, walaupun kami sudah masuk dalam tatanan hidup yang baru ini, masih banyak pergumulan yang kami hadapi. Sulitnya mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari, banyaknya pengangguran, jumlah orang yang terpapar masih bertambah-tambah, dan berbagai kesusahan yang lain. Karena itu Tuhan, kuatkanlah kami agar semakin teguh di dalam kasih. Jangan biarkan kami hanya mementingkan diri kami sendiri, tetapi jadikanlah kami hati yang mau saling mengasihi dan bertolong-tolongan. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami sehingga kami dimampukan melakukan kasih. Ya Tuhan Allah, Engkau telah memberikan perintah baru bagi kami, supaya kami saling mengasihi sebagaimana Engkau telah lebih dahulu mengasihi kami. Tetapi Tuhan, kami sering tidak mengasihi saudara kami sebagaimana Engkau telah mengasihi kami. Sebaliknya, banyak dari kami yang hanya mementingkan diri sendiri, saling menggigit dan saling membenci. Karena kesusahan ini, kami tidak lagi bisa melihat kasih yang Kau perbuat dalam hidup kami.
Kami tidak mengasihi orang lain seperti kami mengasihi diri sendiri. Sebaliknya justru kehendak kamilah yang jadi. Bagaimanakah orang lain mengenal kami murid-Mu kalau kami tidak saling mengasihi? Karena itu Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu memohon pengasihan-Mu. Berikanlah kami hati yang mempunyai kasih, sehingga kami layak menjadi murid-Mu. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, sehingga kami dimampukan melakukan kasih. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami, di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Keampunan dosa-dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi. ke-7 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Imamat 19 ayat 9 sampai ayat ke-18. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sia-sia buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu.
Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam bagi kita semua. Marilah kita dengar warta jemaat pada minggu ini. Yang pertama, nama minggu kita hari ini yaitu Minggu 7 setelah Trinitas.
Minggu kasih sebagai perintah baru. Kedua, ibadah Minggu online live streaming. A. Pada minggu ini 26 Juli 2020 diadakan ibadah Minggu online live streaming pukul 8.30 WIB acara Bahasa Indonesia. B. Pada minggu ini 2 Agustus 2020 diadakan ibadah Minggu online live streaming pukul 10.30 WIB acara Bahasa Batak. Ketiga, panduan ibadah sekolah Minggu online live streaming. Pada minggu hari ini diadakan ibadah untuk sekolah Minggu live streaming masuk pukul 7.30 WIB. Keempat, kebaktian week. Kebaktian week dilakukan setiap hari Selasa pukul 19 WIB di rumah masing-masing. Acara kebaktian ada di YouTube. Akun channel YouTube HKBP Damai Pematang Siantar. Kelima, warta pernikahan. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah dari Dolok Hamonangan Sinaga, putra Bapak Insinyur Beni Sinaga, Ibu Ida Flora Silain Espam dari Jalan Ragi Hidup Pematang Siantar, Kuria HKBP Siantar Baru, dengan tunangannya Dian Deborah Silalahi, putri Bapak A Silalahi, Ibu Situa R Boru Sinaga SPD dari Kompleks Veteran Pematang Siantar, Kuria HKBP Damai Resort Damai. Pemberkatan nikah Senin 27 Juli 2020, HKBP Damai Resort Damai, masuk pukul 10 WIB. Keenam, ibadah di HKBP Damai tanggal 2 Agustus 2020. Ibadah terbatas di gereja. A. Pukul 6.30 sampai 7.30 WIB, yaitu bahasa Batak. Yang mengikuti ibadah adalah WIB Aspol PLN, STT, PNK 1, PNK 2, Bas Wisma. B. Pukul 8.30 sampai dengan 9.30 WIB, yaitu bahasa Indonesia. Yang mengikuti ibadah adalah WIB Humanitas, Pemda 1, Pemda 2, Pemda 3, dan Rambung Merah. C. Pukul 10.30 WIB, bahasa Batak, live streaming. Yang mengikuti ibadah adalah WIB Termin, Siantar Estate, Simalungun Permai, dan Asret Veteran. D. Pukul 15 sampai 16 WIB, yaitu bahasa Indonesia. Yang mengikuti ibadah adalah WIB Agraria, BB1, BB2. Ibadah mengikuti protokol kesehatan. Jumlah bangku yang dapat digunakan berjumlah 37 bangku. Yang satu keluarga diperbolehkan 1 bangku. Ketujuh, memberikan baju jubah. Pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 jam 10 WIB sampai dengan jam 11.30 akan dilakukan ibadah kebaktian dalam rangka pemberian baju jubah kepada 4 orang yang akan dilantik menjadi situa bertempat di gereja. Sehubungan dengan itu diharapkan kehadiran calon situa yang akan dilantik dan keluarga serta semua situa mengikutinya. Kedelapan, pelantikan pentahbisan situa. Akan dilakukan pentahbisan situa HKBP Damai pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 pukul 10.30 WIB. Akan dilangsungkan pertemuan dengan keluarga pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 pukul 10 sampai 30 WIB. Verifikasi distrik.
Distrik 5 akan melakukan verifikasi keuangan Huria dan Resort Damai pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 pukul 10 WIB bertempat di ruang konsistori HKBP Damai. Ke-10, pelantikan Perhalado Resort. Pada hari Minggu 2 Agustus 2020 akan dilakukan pelantikan Perhalado Resort periode 2020 sampai dengan 2024 pada kebaktian Minggu jam 10.30 WIB. Ke-11, anggota jemaat dalam bimbingan. Mulai Minggu hari ini tanggal 26 Juli 2020 menjadi anggota jemaat dalam bimbingan, yaitu keluarga Hermawan Nainggolan, Ibu Nur Nuraini beserta 2 orang anak mereka, yaitu Sheila Meilani Nainggolan dan Amelia Pratiwi Nainggolan. Mereka tinggal di perumahan Meranti Permaiwik Humanitas. Untuk warta keuangan dan pemakaian sopo dapat kita lihat pada warta jemaat yang sudah ada pada kita masing-masing. Demikianlah warta jemaat pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini, sehingga kami bisa hadir di gereja-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami ada di tempat ini bukan karena kuat dan gagah kami, namun itu semua karena kasih-Mu kepada kami. Pada kesempatan ini kami ingin berdoa bagi jemaat-Mu di tempat ini yang sedang mengalami sakit atau pemulihan. Kiranya Engkau sertai mereka dimanapun mereka berada. Berilah mereka kesembuhan sehingga mereka dapat berkumpul kembali di tempat ini bersama dengan kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Tak lupa kami juga berdoa bagi saudara kami yang sedang Tuhan berulang tahun, pernikahan, ataupun pertambahan umur. Kiranya Engkau sajalah yang menyertai mereka di usia baru mereka, serta mereka biarlah mereka jadikan pribadi yang kuat, dan Engkau yang terus memuji memuliakan nama-Mu, pakai mereka dengan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, juga kami bawa dalam doa saudara kami yang akan menikah, Ray dan Dian Deborah, yang akan melangsungkan pernikahan pada hari Senin esok. Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang memberikan Bapa semua yang terbaik bagi mereka, dan segala persiapan mereka Tuhan ikut campur di dalamnya. Juga Tuhan, kami juga berdoa buat pelayanan-Mu di gereja ini. Kiranya Engkau Tuhan yang terus memberkati kami Bapa. Apapun Tuhan yang akan kami kerjakan dan apapun Tuhan yang akan kami lakukan, biarlah Tuhan yang tetap selalu Tuhan membimbing kami di dalam pekerjaan pelayanan-Mu. Juga Bapa yang di surga, kami tahu Tuhan saudara-saudara kami Tuhan masih banyak yang beribadah Bapa di rumah. Bukan suatu itu Bapa mengurangi Bapa untuk Bapa keimanan kami, mengurangi Tuhan rasa Tuhan kerinduan kami. Tetapi kami Tuhan tahu pada masa saat ini Tuhan, di dalam pandemi COVID-19 Tuhan, biarlah Tuhan lalui itu dari kami Tuhan, lalui itu dari bangsa ini, lalui dari dunia ini Tuhan, agar kami bisa berkumpul kembali Bapa bersama saudara-saudara kami, bersuka cita memuji memuliakan nama-Mu. Bapa yang di surga, dan juga nanti Tuhan di minggu depan kami akan petabisan situa Tuhan. Biarlah kami Tuhan Kau berikan kekuatan, Engkau jadikan kami Bapa pelayan-pelayan-Mu Bapa yang tetap setia kepadamu, yang memberikan semua tubuh jiwa rohnya Bapa kepadamu, yang memberikan dirinya Tuhan kepadamu, agar kami menjadi Tuhan pelayan-Mu yang tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan juga Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau buka hati dan pikiran kami, agar kami bisa Bapa melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing.
Bapa yang di surga, Bapa yang baik, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan mendandaninya Tuhan sedemikian rupa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa perbuatan kami yang kami lakukan di sepanjang malam hari pagi, bahkan di sepanjang hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahannya, dikumpulkan di wake masing-masing. Kita bernyanyi. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu semua. Firman Tuhan yang menjadi kabar baik dalam ibadah kita minggu ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai ayat 35. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita diperintahkan untuk masuk ke adaptasi kebiasaan baru, karena bagaimanapun perjalanan hidup ini harus terus dilanjutkan. Walaupun harus berdampingan, walaupun harus bersama-sama dengan COVID-19, tapi hidup kita ini harus tetap dilanjutkan. Amin. Dan demikian juga dengan kehidupan para pengikut Yesus, kehidupan para murid-murid, kehidupan para orang percaya,
bahwa Yesus sebentar lagi dalam nats ini akan mengalami kesusahan, akan mengalami penderitaan, akan mengalami jalan salib, akan mengalami via dolorosa. Tetapi walaupun Yesus mengalami jalan salib, mengalami jalan penderitaan, keselamatan ini harus tetap dilanjutkan. Dan kehidupan para orang percaya juga harus dilanjutkan, walaupun Yesus Tuhan yang dipercayai harus menjalani kehidupan kesusahan dan penderitaan. Untuk melengkapi, membekali para murid, maka nats ini mengajarkan kepada kita. Pertama, kita lihat bahwa Yesus melihat kesusahan, melihat penderitaan, melihat jalan salib itu adalah suatu peristiwa kemuliaan, dan di situ dia dimuliakan Tuhan, dan di situ dia memuliakan Allah Bapa. Jadi ada pemahaman yang baru bahwa kesempatan menderita, kesempatan menghadapi kesengsaraan, kesempatan menghadapi kesusahan merupakan suatu kesempatan kemuliaan, memuliakan Tuhan dan dimuliakan oleh Tuhan. Ini sesuatu yang baru dalam berkeyakinan dan pemahaman orang percaya. Ternyata Yesus melihat bahwa jalan salib yang akan dia hadapi itu merupakan kesempatan kemuliaan bagi dia dan merupakan kesempatan memuliakan Tuhan melalui penderitaan dan kesusahan itu. Jadi ini juga merupakan pembelajaran terhadap saya, merupakan pembelajaran terhadap kita semua yang sedang menghadapi kesusahan, yang sedang menghadapi penderitaan. Jangan-jangan penderitaan dan kesusahan ini adalah jalan Tuhan menuju kemuliaan kita dan memuliakan Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Baru yang kedua, kita akan lihat bahwa Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dengan sebutan anak-anakku, memberitahukan kepada mereka kemana Yesus akan pergi, dan mereka akan mencari Yesus, dan ke tempat perginya Yesus mereka tidak akan bisa sekarang. Dan Yesus tidak pergi sendiri tanpa diketahui oleh murid-muridnya. Jadi Yesus terbuka dalam perjalanan hidupnya. Ini yang mau saya lakukan, ini yang mau saya tuju. Dan itu juga diperlengkapi, diceritakan, diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang dikasihinya. Jadi Yesus mau bersama-sama dengan murid-muridnya yang sebentar lagi mereka akan berpisah. Tetapi Yesus tidak mau karena perpisahan ini menjadi kesusahan, menjadi penderitaan bagi murid-muridnya. Tetapi Yesus mau membimbing, memperlengkapi dan membekali mereka supaya mereka juga mengerti apa tujuan kehidupan Yesus. Dan yang terakhir, yang ketiga, Yesus memberi perintah baru kepada murid-muridnya. Perintah baru yang Yesus sebutkan memampukan mereka menghadapi kesusahan, memampukan mereka menghadapi penderitaan, dan di tengah-tengah penderitaan yang mereka hadapi itu Yesus memberi perintah. Jadi perintah tidak boleh ditawar-tawar, tapi perintah itu harus dilaksanakan. Agak berbeda memang dengan masyarakat kita. Kalau perintah dalam militer, dalam Polri itu lebih mereka patuhi, karena itu komando, itu harus dilakukan. Jadi bagi militer, bagi Polri, perintah itu, komando itu adalah kehidupan itu sendiri. Tidak boleh ditawar, dan tidak pernah anggota melawan atau menawar perintah atau komando dari komandannya. Dan inilah yang mau diperlengkapi oleh Yesus kepada murid-muridnya. Karena ada yang menarik dalam nats ini. Dalam ayat 31 dikatakan sesudah Yesus pergi, baru Yesus mengajar, baru Yesus menuntun, baru Yesus membimbing murid-murid yang tidak pergi itu. Kalau kita baca dalam ayat 30,
Judas pergi malam-malam meninggalkan Yesus, meninggalkan teman-temannya. Kenapa Judas pergi meninggalkan persekutuan mereka? Dalam ayat 27 dikatakan Judas sudah menerima kerasukan iblis. Judas sudah kerasukan iblis. Dan setelah Judas kerasukan iblis, dia mau melakukan apa yang diperintahkan oleh iblis itu dengan meninggalkan Tuhannya, dengan meninggalkan persekutuannya. Dan Judas tidak ikut dibimbing dalam nats ini, karena memang Judas sebentar lagi dia mau mengkhianati Yesus, mau menjual Yesus untuk demi keinginannya, untuk demi hatinya yang ingin dia capai. Tetapi Yesus memberi perintah menghadapi situasi ini, menghadapi penderitaan ini. Di situ Yesus memerintahkan supaya para murid ini, supaya para orang-orang percaya, supaya para pengikut Yesus justru di situ mereka saling mengasihi. Jadi kalau mau mampu menghadapi kesusahan, kalau mau mampu menghadapi penderitaan, ada perintah baru yang diberikan oleh Yesus supaya orang-orang percaya menghadapi kesusahan itu jangan sendiri-sendiri, tetapi hadapilah kesusahan ini dengan bersama-sama dan saling mengasihi. Jadi bukan karena kesusahan kita makin bertikai, kita makin menindas orang, tetapi dalam kesusahan yang kita hadapi ini, perintah baru diberikan Tuhan kepada kita. Disinilah kita saling mengasihi. Jadi termasuk dalam kesusahan COVID yang kita hadapi ini, Tuhan mengharapkan perintah baru. Tuhan memberi perintah baru kepada kita dalam kesusahan keluarga ini, agar kita bisa kuat menghadapi kesusahan ini. Tuhan mengingatkan, Tuhan memberi perintah supaya kita saling mengasihi. Dalam kesusahan, dalam pergumulan, dalam persoalan yang dihadapi oleh gereja HKBP Damai juga. Ada masalah besar yang kita hadapi sekarang di gereja HKBP Damai ini. Saya melihat bahwa dengan masalah yang kita hadapi ini, ada orang yang merasa benar justru mau menghakimi orang yang bersalah. Ada orang yang merasa bersalah justru mau meninggalkan persekutuannya. Tapi saat ini Tuhan memberi perintah baru. Di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi ini, Tuhan perintahkan perintah baru kepada kita supaya kita saling mengasihi. Dan mari kita lihat perintah baru itu adalah sebagaimana Tuhan mengasihi kita, maka seperti itulah kita mengasihi saudara-saudara kita. Disitulah perintah barunya. Jadi saya mengasihi saudara-saudara, saudara-saudara mengasihi saya, saudara-saudara mengasihi orang lain. Itu karena kita sudah merasakan, karena kita sudah menerima, karena kita sudah meyakini kasih Tuhan itu. Dan kasih Tuhan itu yang menggerakkan saya untuk dapat mengasihi. Jadi bukan karena saya pendeta, bukan karena Bapak Ibu datang ke gereja ini, tetapi karena Bapak Ibu dan saudara-saudara sudah merasakan, sudah mempercayai, sudah meyakini bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihimu. Dan kasih Tuhan yang kamu rasakan itulah memampukan kita juga bisa mengasihi orang lain. Dan itulah perintah baru. Kemudian yang terakhir lagi kita lihat perintah baru itu adalah bahwa supaya orang-orang lain mengetahui, mengenal siapa murid-murid itu. Supaya mereka tahu bahwa memang inilah murid-murid Yesus. Bahwa murid-murid Yesus itu identitasnya, jati dirinya adalah saling mengasihi. Jadi murid-murid Yesus punya karakter, punya identitas, punya jati diri bahwa dia hidup saling mengasihi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bertanya mungkin kepada orang lain, apa ciri khas atau apa karakter dari orang Kristen sekarang, mungkin orang lain juga tidak tahu. Kita mungkin hanya mengatakan bahwa ciri khas orang Kristen adalah setiap minggu datang ke gereja, tidak salah, tapi itu bukan ciri khas orang Kristen yang sesungguhnya.
Ciri khas orang Kristen adalah berpakaian rapi. Itu bisa, tapi bukan itu ciri khas orang Kristen yang sesungguhnya. Tapi ciri khas orang Kristen adalah ketika dia hidup saling mengasihi. Jadi ciri khas orang Kristen bukan karena dia pendeta, bukan karena dia perhalado, tapi ciri khas orang Kristen adalah ketika dia sudah hidup saling mengasihi. Dan ternyata dalam nats ini ada dua tokoh yang diperingatkan oleh Yesus. Pertama tadi Judas Iskariot, dan yang kedua ayat 36 sampai 38 Yesus juga memperingatkan Petrus. Karena Petrus mengatakan kemana Yesus pergi dia akan selalu ikut, dan bahkan dia berjanji akan menyerahkan nyawanya mengikuti Yesus. Tapi Yesus juga memperingatkan Simon Petrus bahwa sebelum ayam berkokok dia sudah 3 kali menyangkal oleh Yesus. Apa yang mau kita katakan? Ternyata untuk mengikut Yesus tidak segampang apa yang saya ucapkan, apa yang kita katakan. Tetapi mengikut Yesus butuh bersama-sama dengan Yesus, sehingga ketika kita bersama-sama dengan Yesus, kita merasakan kasih-Nya, kita merasakan pertolongannya, kita merasakan ajarannya, kita merasakan perintahnya. Dan ketika kita sudah merasakan kasih-Nya inilah yang membuat kita saling mengasihi. Jadi mengajar kasih tidak melalui khotbah, tidak melalui kata-kata seperti ini. Tapi mengajar kasih adalah dengan menerapkan kasih itu sendiri, dengan melakukan kasih itu sendiri, dengan mengasihi itu sendiri. Maka itulah sebenarnya yang dilakukan oleh Yesus. Ketika dia mengajarkan kasih, dia melakukan apa yang dia ajarkan itu, apa yang dia lakukan itu. Dan itulah yang diharapkan melalui ibadah minggu kita pada saat ini. Apapun pergumulan yang kita hadapi, baik pergumulan anak-anak kita yang tidak bisa sekolah berhadapan tatap muka dengan orang tuanya. Saya juga melihat bahwa orang tua juga perlu menunjukkan kasih kepada anak-anaknya. Tidak bisa dengan kekerasan, tetapi kasih juga kita tunjukkan kepada anak-anak kita, bahwa mereka juga merasakan kasih orang tuanya, merasakan kasih gurunya. Dan ketika mereka merasakan kasih orang tuanya, merasakan kasih gurunya, saya yakin mereka akan mampu menghadapi pergumulan karena COVID-19 ini. Dan ini juga merupakan peringatan kepada kita di tengah-tengah keluarga. Tidak ada keluarga yang tidak punya pergumulan, tidak ada keluarga yang tidak punya penderitaan dan tidak punya masalah. Tetapi Tuhan mengharapkan di tengah-tengah pergumulan keluarga kita itu ada perintah baru diberikan Tuhan kepada kita. Disitulah kita saling mengasihi sebagaimana Yesus mengasihi kita. Dan ketika kita bisa saling mengasihi, maka Tuhan menguatkan kita dalam jalan penderitaan dan kesusahan itu. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Pengasih, kami sungguh-sungguh bersyukur atas firman-Mu mengingatkan kami bahwa dalam penderitaan yang akan dihadapi oleh Yesus lewat jalan salib, lewat Via Dolorosa, bahwa Allah Bapa mempermuliakan Yesus dan Yesus juga mempermuliakan Allah Bapa. Dan dalam kesusahan dan penderitaan itu juga Yesus membimbing dan membekali para murid-murid, para pengikut Yesus dan para orang-orang percaya termasuk kami hari ini. Biarlah dalam pergumulan perjalanan hidup kami masing-masing, dalam pergumulan perjalanan keluarga kami, dalam pergumulan perjalanan gerejamu juga, bahwa Tuhan memberi perintah baru agar kami menghadapi segala pergumulan itu dengan saling mengasihi. Dan kasih-Mu yang Kamu berikan kepada kami itu juga memampukan kami untuk dapat saling mengasihi. Secara khusus gereja-Mu HKBP Damai ini, Tuhan tahu di tengah-tengah pergumulan gereja-Mu ini, kami berharap Tuhan menuntun, Tuhan membimbing kami agar tidak ada orang yang membenarkan dirinya, agar tidak ada orang
yang menarik diri dari persekutuan ini karena dia merasa bersalah. Tetapi di tengah-tengah pergumulan ini juga ada perintah baru yang kami terima, bahwa di situ kami saling mengasihi, sehingga kehendak Tuhan yang harus kami lakukan dan Tuhan yang kami muliakan dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan bergereja juga. Berkati para anak-anak-Mu yang tidak bisa mengikuti pelajaran tatap muka dengan guru dan juga para dosennya. Biarlah para anak-anak Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, mereka juga merasakan bahwa mereka dikasihi, dan melalui kasih yang mereka rasakan itu juga anak-anak-Mu akan bertumbuh hidup saling mengasihi. Demikian juga di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah keluarga, hubungan suami istri, ada mungkin banyak masalah yang kami hadapi, tetapi kami bersyukur pada saat ini Tuhan, di tengah-tengah masalah itu berikan perintah baru kepada suami, berikan perintah baru kepada para istri, bahwa di tengah-tengah pergumulan itu juga Tuhan menyuruh dan memerintahkan kami untuk saling mengasihi. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan kita yang telah memberikan perintah baru bagi kita, yaitu kasih. Marilah kita saling mengasihi seperti yang telah dilakukannya kepada kita. Marilah kita saling mengasihi. Semua orang akan tahu bahwa kita adalah murid-murid-Nya yang setia. Syukur bagimu Tuhan yang telah mengasihi kami. Jadikanlah kami sebagai duta kasih di tengah-tengah bumi ini. Di tengah-tengah penderitaan bangsa dan gereja, kita mampu menghadapinya dan menjadi kuat kalau kita saling mengasihi. Marilah kita memegang teguh perintah baru dari Tuhan Yesus, supaya hidup kita berkelimpahan. Tuhan Yesus berkata, "Dan barang siapa mengasihi Aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Pergilah dan lakukanlah kasih itu di dalam menjalani tatanan hidup yang baru ini, new normal life di tengah-tengah dunia ini."
Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau wajah-Nya dan mengasihani engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera.